Sekarang pun dipakai tuh cara-cara itu untuk orang-orang jahat. Paham ya? Jadi saat itu masyarakat mendengar kemenangan pasukan yang dikirim oleh Yazid, mereka takbir, senang. Wah, pasukan muslimin membantai Khawarij, membantai orang-orang sesat. Alhamdulillah kita dimenangkan sama Allah, senang. Tapi saat digiring mereka pulang menjadi tawanan di pinggir jalan, setiap lewat kampung orang-orang lihat, dan yang nggak tahu mereka senang. Oh, sudah ditolong kita menghabisi Pak aliran sesat, orang-orang yang merusak agama dan sebagainya. Saat itu sedang jalan, Sayyidina Ali masih dalam kondisi sakit, dipapah oleh bibinya. Sayyidina Zainab menutup wajahnya karena malu, dan subhanallah Sayyidina Ali saat itu menjaga wanita-wanita yang jadi tawanan, karena wanita nggak dibunuh saat itu jadi tawanan, mengatakan kepada pasukan tadi yang membunuh, mengatakan, tolong kalian boleh kami jadikan tawanan, kami dibawa kemanapun kami ikut, tapi tolong jaga wajah-wajah wanita keluarga kami jangan sampai dilihat oleh orang di pinggir jalan. Berikan mereka penutup wajah, mereka malu sampai dalam kondisi semacam itu masih menjaga auratnya orang-orang suci, biar jangan jadi konsumsi publik wajah-wajah wanita kami, tolong kasih lembaran-lembaran untuk nutup wajahnya. Nggak dikasih, sehingga mereka numpuk jalan. Satu ketika melewati satu kampung, keluar orang tua yang wajahnya orang soleh, wajahnya orang baik, yang nggak tahu apa-apa. Orang tua ini cuma tahu bahwa pemerintahan atau penguasa atau Yazid dan Muawiyah mengirim pasukan muslimin membantai orang-orang yang merusak agama atau aliran sesat, yang tapi sudah murtad. Keluar, lihat iring-iringan tawanan dari keluarga Nabi SAW, mengatakan, semoga Allah merahmati Yazid, semoga Allah merahmati Khalifah dan menghancurkan kalian wahai Khawarij. Kemudian nengok Sayyidina Ali Zainal Abidin yang masih lemah digendong sama Zainab. Kemudian Sayyidina Ali sempat memanggil orang tua tadi, mengatakan, wahai Syekh, saya lihat kamu orang baik. Kalian tahu tidak siapa yang dibantai oleh Khalifah ini, siapa yang dibunuh, dan siapa ini kami. Kamu pernah waktu itu baca Quran, megang Quran itu orang tua itu yang dipegang kamu kitabullah, nah Quran, kalam Allah. Bukankah kamu baca ayat Quran di dalamnya ada innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira, ada ahlil bait, nah kami ahlul bait Rasulullah. Anak Ali Zainal Abidin, ada Zainab, ayah saya Husain, ibu saya, ibunda saya, kakek saya Fatimah, sebutkan. Ini sebutkan. Kemudian bukankah dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk berbuat mawaddah kepada kami, kasih sayang dan mawaddah? Apa ayatnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Naam, kami al-qurba, kami yang kata Allah harus dibalas dengan mawaddah, disebutkan. Setelah lihat wajahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin mirip Sayyidina Husain, orang tua ini tahu Sayyidina Husain, mengatakan, betulkah kamu Ali putra Husain? Betulkah kamu Zainab? Nah, kami ahlul bait, kami Husain yang ditipu sama difitnah sama penguasa, bahwa kami orang-orang la'anallah Yazid, caci makin marah. Ternyata yang dibunuh itu keluarga Nabi Muhammad. Mereka baru tahu. Akhirnya ditangkap orang tua itu, disingkirkan supaya orang masyarakat gak tahu bahwa ini hakikatnya adalah keluarga Nabi Muhammad. Ada orang yang dengar katakan ini orang gila, orang tua ini gila. Sampailah ke istananya. Saat itu kepala Sayyidina Husain dibawa, ditaruh di bawah kakinya, kursinya Yazid, diinjek pakai kaki, dicucuk-cucuk pakai tongkatmu. Kamu ini orang baik, Husain, dan saya tahu orang tahu semua baik, tapi kamu menghalangi kami dalam jabatan, dalam pemerintahan. Yazid ngakui Sayyidina Husain orang baik, kamu orang baik, cuman kamu ini jadi penghalang berat kami. Bahwa yang kedua, orang munafik itu hatinya tahu bahwa mereka orang baik, cuman karena hijab, karena rakus, karena tidak takut sama Allah dan gila jabatan, sehingga dalam hatinya pun tahu orang baik, tetap dia berbuat buruk. Ini bahaya orang munafik. A'udzubillah min. Banyak orang tahu kebenaran, tapi karena sudah makan haram, sudah kejebak dalam kebutuhan perut, sudah hawa nafsu, sudah lupa, sehingga hati kecilnya nggak didengar lagi. Mereka tetap melakukan hal-hal yang buruk karena memang sudah terhijab dari hal-hal yang baik. Na'udzubillah min. Cucuk-cucuk. Saat itu
ada seorang sahabat Nabi yang masih hidup dan tidak tega lihat wajahnya Sayyidina Husain, mulutnya ditutup pakai apa? Pakai tongkatnya. Yazid mengatakan, wahai Yazid, itu mulut yang dulu dicium Rasulullah, itu cucuk Rasulullah. Marah saat itu ditangkap, itu diamankan. Pokoknya yang membuka kebenaran diamankan, yang berani kritik diamankan, yang berani menyampaikan kebenaran walaupun kadang-kadang pahit diamankan. Zaman itu sudah terjadi sistem semacam itu. Yang menyampaikan kebenaran, yang berani kritik, menegur kesalahan yang berkuasa diamankan. Masih bunuh. Tidak usah heran di akhir zaman akan terjadi semacam itu. Tidak usah heran, itu pasti terjadi. Akhirnya lihat ada seorang pemuda laki-laki yang wajahnya mirip Sayyidina Husain. Dia sih tahu ini salah satu putra Husain. Pura-pura nggak tahu itu siapa itu. Kok masih ada orang yang masih hidup laki-laki? Suruh dihabisi kan saat itu. Dipanggil, wahai pemuda, kamu siapa? Saat itu berdampingan dengan Zainab, bibinya, saudara Sayyidina Husain, karena masih sakit, masih lemah. Tapi anaknya Sayyidina Husain dididik bukan jadi pengecut. Anaknya Sayyidina Husain dididik menjadi orang yang gentleman. Kalau tahu ada anaknya Sayyidina Husain hidup dan dia akan terancam mati, pasti dia kalau ngaku anaknya Sayyidina Husain masih mati. Tapi Sayyidina Ali ditanya, kamu siapa? Sayyidina Ali dengan lantang, anak Ali bin Husain, anak Ali Zainal Abidin bin Husain. Saya Ali putra Husain yang kepalanya kamu cucuk saya. Enggak umpetan, enggak nutupi, malah terang-terangan saya Ali putranya Husain. Ada Yazid kaget karena masih ada putranya, nyuruh sebagian orang yang ada di sana suruh dibunuh, bunuh Ali, ambil. Maka Sayyidah Zainab dengan kekuatannya nutupi, melindungi Sayyidina Husain sambil berteriak, Yazid, kalau kamu laki-laki dan masih punya sifat laki-laki, bunuh saya sebelum bunuh Ali. Biar tahu semua orang bahwa kamu membunuh wanita di depan istana yang lemah, sehingga kamu menjadi sejarah laki-laki yang paling banci dan pecundang karena berani membunuh wanita. Dikasih dikasih kalimat supaya nggak bunuh itu. Biar jadi saksi bahwa kamu menjadi pemimpin yang lemah dan beraninya cuma membunuh wanita serta anak kecil yang sedang sakit. Akhirnya banyak yang nasihatin, jangan dibunuh, kamu nanti jatuh namanya. Jadi Zainab ini gak bakal melepaskan Ali. Kalau kamu bunuh Zainab, kamu akan jatuh dan orang akan tidak percaya kok. Biarkan, kata Yazid, saya ingin bunuh laki-laki itu, bunuh Ali Zainal Abidin. Tapi karena terus dipegang sama Zainab, gak dilepaskan. Sebelum kau bunuh saya dulu. Akhirnya ada nasihat, biarkan ini sedang sakit parah, jangan kasih obat, nanti akan mati sendiri. Sehingga matinya bukan karena kamu bunuh, ya maka mati sendiri. Tapi Allah punya kehendak lain. Subhanallah, singkat cerita, karena setiap orang ngasih masukan-masukan kepada Yazid, termasuk sahabat tadi, kamu kalau mau berkuasalah, mereka lepaskan, mereka akan mati sendiri dan mereka akan mati tanpa ada campur tangan kamu, dan jangan sampai mereka mati di istana kamu. Jangan sampai mati di istana yang nanti kasusnya dibunuh atau ini dilepas begitu saja biar mati. Ternyata hidup Sayyidina Ali Zainal Abidin, ternyata sehat, ada yang nolong, para ahli bait, orang-orang cinta ahli bait nolong, sampai akhirnya intinya salah satu di antara anak Sayyidina Husain yang selamat, tidak terbantai di Karbala dari semua yang dibunuh adalah satu, namanya siapa? Ali Zainal Ali sebetulnya. Zainal Abidin lakop dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sudah kasih informasi pasti waktu Sayyidina Husain masih kecil. Sayyidina Husain masih kecil, masih main-main sama Rasulullah SAW. Kemudian ada salah satu sahabat lihat Nabi bermain dengan cucunya, sahabat Jabir ya, salah satu ya Jabir bin Abdullah Ansari kalau nggak salah, tersenyum lihat Nabi bermain dengan cucunya. Kemudian Nabi mengatakan, ini waktu Sayyidina Husain masih kecil, ayahnya Ali Zainal Abidin. Kata Rasulullah, ya Jabir, kamu melihat dengan senyum, melihat senang dengan apa yang kamu lihat antara saya dengan cucu saya. Sesungguhnya akan lahir dari putraku Husain ini seorang anak laki-laki. Akan lahir dari putraku Husain seorang anak laki-laki, namanya Ali. Namanya siapa? Ini belum lahir, Sayyidina Husain belum nikah, tapi Nabi sudah ngasih informasi kepada sahabat siapa?
Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kemudian beliau mengatakan lahir dari putraku nanti seorang anak laki-laki namanya Ali, yuqalu lahu Zainal Abidin, akan dipanggil dengan julukan Zainal Abidin di zaman. Betul lahirnya Ali. Dan Nabi bahkan nambahi, nanti Ali tadi putranya Husain Ali akan punya anak laki-laki namanya seperti namaku. Namanya seperti ismuhu ka ismi yabqarul ilm fi zamani, akan menjadi penggali ilmu di zaman, orang yang paling alim zamannya, Muhammad, sehingga julukin Muhammad Al-Baqir. Paham ya? Kalau kamu jumpa Muhammad, anaknya, berarti cucunya Sayyidina Husain, anaknya Ali Zainal Abidin, masih kecil Sayyidina Husain. Kalau kamu jumpa Muhammad, sampaikan salamku kepadanya. Kata sahabat Jabir, setelah dapat informasi dari Nabi semacam itu, Sayyidina Husain akan punya anak Ali punya anak Muhammad Al-Baqir tadi, dan Nabi mengatakan jika kamu jumpa sampaikan salamku, maka Jabir pulang ke rumah mengatakan, saya umurnya panjang, saya akan lihat Husain nikah, saya akan lihat Husain punya anak laki-laki, dan saya akan lihat anaknya Husain Ali punya anak, dan saya akan ketemu anaknya Muhammad. Karena Nabi ngasih isyarat, kalau jumpa sampaikan salam. Gak mungkin Nabi nyuruh, gak mungkin terjadi ya. Sia-sia omongan Nabi kalau gak terjadi. Basa-basi gak mungkin Nabi basa-basi. Sampaikan jika kamu jumpa Muhammad, sampaikan salamku kepadanya. Tumbuhlah Sayyidina Husain nikah, punya anak tadi salah satu yang aman dari semua anak yang terbunuh di Karbala. Ternyata Ali ini yang paling selamat, yang selamat hidup, sehingga punya anak namanya Muhammad Sahabat Jabir tadi yang di istana tadi, yang lihat Yazid marah-marah tadi mukul pakai tongkat, ternyata mengalami kehidupan Ali Zainal Abidin sampai punya anak. Yazid itu berharap kapan saya jumpa dan nyampaikan amanat Nabi kepada cucunya Muhammad. Tiba-tiba sekian lama nggak jumpa Zainal Ali, ada anak muda wajahnya mirip Ali Zainal Abidin. Kan tahu Ali Zainal Abidin waktu di istana tadi, itu wajahnya mirip. Kemudian kamu ini sama, saya Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad, langsung ini berarti saat ini anak harus sampaikan amanat. Disebutkan wallahi demi Allah, di zaman kakekmu Rasulullah, beliau mengatakan akan lahir dari putra Husain Ali ayahmu, dan Ali akan punya anak Muhammad kamu, dan Nabi ngasih kepada saya amanat untuk memberikan salam kepada Nabi. Kata Muhammad bin Rasulullah, berikan salam. Dan saya nggak berharap lagi setelah ini kecuali meninggal jumpa kakekmu di akhirat. Karena sudah sepuh banget saat itu. Setelah nyampaikan salam, sudah artinya amanat yang dari Nabi selama ini menjadi beban sudah lepas. Pulang ke istrinya, wah istriku, gak lama aku akan meninggal. Istri yang, bisa, sudah saya sudah ketemu Muhammad Al-Baqir gitu. Salamku sudah saya sampaikan, saya berharap saya berjumpa dengan kakeknya di akhirat. Dan gak berapa lama hitungan hari meninggal sahabat Jabir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya kisahkan cerita ini biar kalian tahu pengorbanan perjuangan agama Allah dari kalangan sahabat, dari kalangan ahli bait, dan saya ceritakan bahwa ada loh politik jahat dari dulu sudah ada. Paham ya? Ada politik kotor itu dari dulu. Kalau nggak hati-hati akan terjebak dengan hal-hal yang na'udzubillah min. Dan ada orang-orang yang tega membantai, membunuh keturunan Nabi, ada. Jangankan keturunan Nabi yang sudah tingkatnya kesekian, ini cucunya langsung. Nabinya baru meninggal nggak lama, dibunuh demi kepentingan perut. Makanya nggak usah khawatir. Yang penting kita di jalan yang hak. Apapun yang kita jalani, mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di 10 Muharram ini selain ada kisah-kisah tadi, juga banyak kisah. Saya nggak akan kisahkan. Ada kisahnya Nabi Allah Musa selamat dari kejaran Fir'aun, ada kisahnya Nabi Allah Yunus yang keluar dari perut ikan, ada selamatnya Nabi Nuh dan pengikutnya dari banjir, dan banyak lagi. Ada beberapa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ini penting kita ikuti, penting kita kerjakan. Sejarah kita harus paham. Tapi ada amalan yang Nabi kasih contoh buat kita. Waktu itu Nabi pernah lewat di Madinah melihat orang-orang Yahudi berkumpul waktu itu sedang berpuasa. Ditanya, kalian sedang bersyukur kepada Allah dan berpuasa karena Nabi kami selamat, Nabi Musa saya itu selamat dari dari Fir'aun dan sebagainya, sehingga kami syukur hari ini diselamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa,
nahnu aula minhum min Musa atau nahnu aula bi Musa minhum. Kami lebih afdal menghormati Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi menyuruh di hari itu puasa seperti mereka puasa, nyuruh di hari itu puasa. 10 Asyura, 10 Muharram, Asyura disebutnya puasa. Dan Nabi nggak mau nyamai semua amalan seperti Yahudi. Dan memang Nabi selalu nyalahi perbuatan amalan-amalan yang sama dengan Yahudi ditambahi, dikurangi. Paham ya? Yahudi itu kalau pakai imamah tanpa kopiah. Sampai ada hadisnya al-farq bainana wa bainal Yahudi al-qalanis al-amaim al-qalanis. Farq antara kami dengan orang Yahudi adalah imamah di atas kopiah. Qalansuah namanya qalansuah. Qalansuah ini peci ya. Perbedaan kami dengan mereka adalah imamahnya di atas kopiah. Kalau Yahudi imamah tanpa kopiah. Jadi mereka pakai imamah tapi enggak pakai kopiah. Atau kalau enggak imamah kopiah kecil di sini mereka. Jika Nabi enggak mau sama karena imamah juga Nabi pakai dan bukan adat Arab sekali lagi. Bukan adat Arab imamah ini, pakaian Rasulullah SAW. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan imamah itu adat Arab semua. Abu Lahab aja imamahan, terus Abu Jahal imamahan. Maka imamah itu buktinya orang-orang kafir juga imam, maka adat Arab. Nah, dulu adat Arab, tapi begitu Nabi pakai, maka sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah buat kita. Kita nggak ada urusan dengan orang Arab, kita urusannya dengan Nabi. Nabi pakai, maka kita ikut sunnah pakai. Paham ya? Kita ngikutnya bukan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi lihatnya adalah Rasul. Saat Rasulullah pakai imamah dan kopiah, maka imamah kopiah jadi sunnah siapapun umatnya. Kalau sudah dikerjakan Nabi, maka jadi sunnah buat umatnya. Hilang itu adat Arabnya menjadi kecuali Nabi nggak kerjakan, nah itu lain lagi. Kalau Nabi nggak kerjakan, ada apa kita ngikutin mereka? Nggak perlu adat Arab kita. Adat kita aja mulia kok. Tapi kalau sudah Nabi pakai, jadi sunnah bukan adat Arab lagi. Jadi adat seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar jangan salah paham. Kemudian kata Nabi, kalau aku jumpa tahun depan Asyura, maka aku akan puasa Tasu'a dan Asyura. Jangan cuma Asyura. Asyura kan Yahudi puasanya Asyura kan. Maka umat Islam disunahkan Asyura juga, tapi ada Tasu'anya atau setelahnya. Jadi untuk nyalahi, bedakan dengan adatnya atau ibadahnya orang Yahudi, Nabi gak mau sama persis. Maka kalaupun Asyura tetap dikerjakan puasa sebagai penghormatan kepada Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, tapi Nabi mengawalinya Tasu'a dulu. Makanya disunahkan Tasu'a dan Asyura. Paham ya? Dari Tasu'a tadi sebetulnya. Mudah-mudahan puasa. Kalau enggak minimal besok puasa. Minimal Asyura. Ada satu hadis dari Nabi SAW, ada riwayat, dan ini satu-satunya yang menjadi rujukan kita ahli sunnah wal jamaah. Riwayat hadis yang sahih, 2 riwayat hadis yang sahih. Walaupun ada hadis-hadis lainnya, amalan Asyura itu ada yang dhaif dan ada yang hasan dan sebagainya, tapi yang sahih 2. Apa? Shaum, puasa Asyura tadi. Kata Nabi menghapus dosa 1 tahun dan mendapatkan pahala 1 tahun ibadah. Menghapus dosa 1 tahun dan pahala 1 tahun ibadah. Puasa Asyura besok. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah puasa besok insyaallah. Niat ya. Kemudian hadis yang sahih lagi adalah sunnah tausi' wal iyal. Apa tausi'? Rasanya apa ya? Memberi nafkah lebih kepada keluarga, ngasih rezeki tambahan lebih spesial hari Asyura itu. Jangan seperti biasa. Biasanya umpama ngasih uangnya 100.000 besok kasih 2 kali lipat. Anak istrinya gitu. Waktu-waktu nongbonin sedikit. Biasanya makanya tempel, jangan asem umpama ini. Besok beli ayam pada daging sate. Nyenengkan anak istri dan keluarga. Sunnah di 10 malam. Selain ada sunnah lagi dari hadis-hadis yang baik hasan, dhaif dan sebagainya, dan itu dikerjakan sebagai fardhu amal jadi sunnah. Di antaranya adalah berziarah orang alim, berziarah orang tua, mengunjungi orang sakit, kemudian memegang kepala anak yatim, mengusap rambutnya. Diusap baru dipecingi, tapi ada usap-usap tuh. Musap-musap tuh. Artinya isyarat musab itu kasih sayang, mendoakan sambil kasih uang lah, kan musab-musab paham ya? Musab kepala orang yatim, rambutnya anak yatim, maaf,
Kata hadis, dalam hadis itu setiap rambut yang tersentuh tangan kita derajat yang akan atau pahala yang akan kita dapatkan sebagai bentuk rasa kasih sayang. Kemudian mandi pakai celak. Hari itu Nabi pakai apa namanya? Celak ya. Bahasa Amerika apa? Celak. Celakan. Kemudian ada satu keterangan membaca qul huwallahu ahad hari besok berarti 1000 kali. Dalam hadis yang hasan, dhaif atau hasan, suratul ikhlas 1000 kali. Man qara suratul ikhlas alf marra fi yaum asyura naddarallahu ilaih wa man naddara ilaih lam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang membaca surat ikhlas nanti betul qul huwallahu ahad. Soalnya enten yang kiai nyuwun amalan betul sakit maos nopo-nopo kulo niki tiyang awam ya di paringi amalan supaya lebih berkah. Orang dulu atau orang awam mau apa-apa ke kiai, sekarang enggak. Hatta santri saja ke gurunya males sekarang. Alhamdulillah min. Bang Abu dan kiai ini sanjang panjenengan saged maos mboten saged apal nopo surat ikhlas mboten ya. Ya sudah qul huwallahu ahad saged kiai. Oh ya wis qul huwallahu ahad. Surat ikhlas mboten paham. Akhirnya kulo saged qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Makanya tadi saya tanya ikhlas paham mboten. Baca surat ikhlas 1000 kali, qul beri besok 1000 kali. Dalam hadis, barang saya membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di hari Asyura ini, 10 Muharram ini, Allah akan berikan tatapan rahmatnya kepadanya. Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dan kasih sayang tidak disiksa selamanya. Amin Allahumma. Siap baca ya 1000 ya. 1000 gampang. Al-Ikhlas satu surat itu dibaca paling tidak ada 1 menit. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 detik. 10. Coba dihitung. Enggak ada 10 detik. Dibaca dari mulai fajar besok, hari Asyura besok fajar sampai sebelum maghrib. Nyandak 1000. Insyaallah siap ya. Allahumma paksain. Allahumma. Ya mboten dipaksa mboten dah. Pengennya HP-nan terus. HP-nan 2 jam, 3 jam sampai Al-Ikhlas 1 jam selesai enggak mau. Baca insyaallah supaya dapat tatapan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini Nabi yang mengatakan, yang membaca suratul Ikhlas di hari ke-10 bulan Muharram Asyura ini, maka Allah akan menatap dengan tatapan kasih sayang kepadanya. Nadrah dari Allah. Jika mendapatkan nadrah dan tatapan rahmat kasih sayang Allah, Allah tidak akan menyiksanya. Amin Allahumma. Amin. Gampang. 1000 Allahumma. Allahumma paksain. Allah memaksain, dipaksa, lawan nafsu kita, HP-nya kita simpan dulu, ambil waktu singkat. Kalau tidak ingin jenuh karena nggak biasa wiridan lama, yang belum terbiasa, maka dibaca setiap habis sholat 250, subuh 250, zuhur 250, 500 ya, asar 250, kangen begini saja. Nanti kau ngatusan gitu. Ya pokoknya diatur sebelum maghrib selesai. Insya siap ya. Siap. Kalau ngomong siap. Siap insya Allah. Angkat tangannya. Ayo. Tuman. Artinya begini, yang angkat tangan ini mudah dimudahkan sama Allah. Ini tangan ini jadi saksi malam ini bahwa kita besok ingin baca suratul Ikhlas 1000 kali. Yang angkat tangannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Angkat tangannya mudah-mudahan diizinkan mudah baca selesai hari besok 1000 kali surat Al-Ikhlas. Yang angkat tangannya mudah-mudahan dapat tatapan rahmat khusus dari malam ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Insya saya sengaja suruh ngangkat tangan bukan untuk apa-apa, tapi supaya Allah menyaksikan bahwa kami ingin baca dan Allah mudahkan insya Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Yang paling terakhir malam ini sahur puasa 10 Muharram, mana emang dapat pahala 1 tahun dan diampuni dosa 1 tahun. Nabi kerjakan ini. Besok hari apa besok?
Sisa niati sunnah Kamis, sisa niati Syahrul Hurum, 10 Muharram, dan pangapunten yang kata yang punya utang puasa Ramadan terutama jamaah nisa ini sekalian niat qadha. Jadi niatnya qadha Ramadan dulu dan sunnah Asyra atau Muharram. Paham ya? Niat qadha nyaur sekaligus diniati boleh ulama fikih Syafi'i mengatakan indiraj masuk sudah sunnah dalam fardu masuk. Seperti halnya amal-amal ibadah yang lainnya. Yang penting awalnya niatnya qadha dulu. Qadha Ramadan dan sunnah Asyra min Muharram. Kemudian Allah mudahkan. Insyaallah itu saja. Mohon doa, mohon maaf. Kita besok ada beberapa amalan tadi, puasa, baca suratul Ikhlas, kemudian ziarah orang tua ya. Kalau orang tuanya di tempat tinggal yang beda, besok ziarah nyangking aja ziarah, pokoknya nyangking. Orang tua, mertua sing tasih kesangi, guru, orang soleh, orang alim diziarahi. Kalau sudah meninggal kuburannya diziarahi. Ziarah orang-orang soleh dan orang tua, dan sunnah juga ya datul marid, ziarah orang yang sedang umpami sedereke kantren sange terus nopo teman dan keluarganya misalnya ada yang sakit, sunnah ziarah di hari itu. Makanya para habaib di Tarim itu kalau hari Asyura itu mereka pada ziarah ke orang tua, ke mertua, ke makbaroh orang-orang soleh, ziarah ke para alim ulama sambil sedekah bawa masakan atau bawa apalah, kemudian mengumpulkan anak yatim, doakan, ngasih. Di Indonesia juga melakukan semacam itu biasanya gitu. Itu amalan-amalan yang disunahkan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa satune bojone ditambahi, masaknya sing enak. Apa manfaatnya? Iya, dalam hadis itu man wasa'aya li fi asyra min Muharram wasa'allahu rizqahu tilka sana atau dzalika sana atau sanah tahun itu. Barang siapa yang meluaskan rezekinya di hari Asyura kepada keluarganya, nambah, maka Allah luaskan rezekinya di tahun itu. Selama setahun itu Allah luaskan rezekinya. Kan mainnya sepi santok sedina tapi oli setahun. Gini apa boten? Ngasihnya cuma sehari, nambahi lauk, nambahi belanja, nambahi sangu, gini apa boten? Tapi Allah janjinya Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun. Amin Allahumma. Bojone ngelinglah bapaknya, Pak, tambahi sangu belanjane ayam, sate. Gak apa-apa. Yang punya santri pondok pesantren atau punya jamaah yang biasanya makan lauknya sederhana, besok lauknya yang agak spesial supaya diberi rezeki lebih luas lagi di tahun ini. Insya ini cara-cara yang diajarkan Nabi yang kalau kita ikuti pasti berkah, pasti dikasih keberkahan, karena Nabi kalau janjikan satu janji pasti terjadi, nggak mungkin. Niat yang ikhlas pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, simpenan-simpenan cadangannya dibongkar, kemudian dibelanjakan buat keluarganya dan anak istrinya. Insya Allah. Saya ingat terakhir sebagai penutup, saya ingat Jid Mbah Pulau gitu. Jid dari Abah, ayahnya Abah, Allah ya kamu Habib Murtala. Kalau tanggal ini Asyura ini beli kambing. Anak putu itu juga nggak boleh nyate bareng. Beli kambing, sengaja nyimpen nyelengi istilahnya. Nanti pas tanggal 9 Tasua itu sudah beli kambing, malam 10 nyembelih, 10-nya nyate bareng. Sampai ini Asyura kapan nyate bareng gitu. Ditunggu sama cucu-cucunya. Memang begitu, dan subhanallah setiap tahun Allah kasih kemudahan rezeki, dan setiap tahun kadang-kadang bertambah kambingnya, beli 1 terus beli 2 dibagikan ke sana saudara, tambah terus rezeki nggak kurang. Insya nyata ya. Ya walaupun nggak nyata, yang penting beli lebihkan rezekinya kepada istri dan anak kita insya Allah. Wallahu alam. Nyuwun agung mahapunten kang kathah, mohon dimaafkan, mohon diridhoi, mohon didoakan, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kami, santri, jamaah semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang buruk. Dan malam ini kita minta sama Allah, berdoa, ini malam mustajab, kita doa bareng-bareng, karena doa itu senjatanya orang Islam, sudah orang yang beriman. Minta sama Allah supaya diangkat bala dan musibah insyaallah. Amin Allahumma. Bantu doa. Kemarin Habib Bakar Masyhur dari Hadramut mengatakan di zaman yang sudah serba susah ini,
kekuatan terakhir orang Islam adalah doa. Doa terus, munajat, minta sama Allah. Jangan bosan. Perang antara bala dengan doa. Diserang terus dengan doa, maka bala yang akan turun akan dibersihkan dengan doa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Demikianlah pengajian yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin sebentar, Ana tadi minta izin sama Allah untuk Ustaz Gus Irham mimpin baca doa Asyura, kumpul di mana-mana kalau zikir bareng-bareng dan insya Allah lebih mustajab. Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali sama doa Asyura 1 kali saja, mau 7 kali. Ayo. Dipimpin oleh Gus Irham doa, insya Allah nggak lama, 10 menit lah, sabar nih. Mumpung kepanggih dan malam ini yang mudah-mudahan mustajab doa kita. Ajarnya dimintakan sama Allah sekalian, sehingga nanti pulang dari majlis ini semuanya kabul insya Allah. Untuk doa Asyura sudah Hana siapkan dan akan dipandu langsung oleh Gus Irham. Mudah-mudahan dikabul semuanya insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali bareng-bareng, terus ada satu doa yang sebetulnya dibaca 7 kali, kita baca 1 kali aja nanti biar waktunya gak terlalu lama insyaallah. Kalau kita sama-sama, kalau Habib Mahdi sebenarnya ini amun gula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil.